Jalur rempah Sumatera. Sejarah jalur rempah di wilayah Sumatera. Pedagang Arab memulai jalur rempah di Sumatera pada abad ke-7 membawa rempah-rempah untuk diperdagangkan ke Timur Tengah dan wilayah lainnya. Pembuat jalur rempah bukan individu atau kelompok tertentu, melainkan kelompok pedagang Arab yang terlibat dalam perdagangan rempah. Rempah yang umumnya dikenal masyarakat hanya sebagai bumbu, ternyata mempunyai cerita panjang yang mewakili perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Negara kaya yang bergelar Zamrud Khatulistiwa ini menjadi magnet bagi para pengelana belahan dunia lainnya untuk datang dan menikmati rempah yang tumbuh subur di tanahnya. Dalam perjalanannya, rempah menjadi simbol kekuasaan dan melahirkan identitas bangsa Indonesia. Seiring perkembangan dan kebutuhan, dilakukan eksplorasi secara masif terhadap rempah. Rempah kemudian terus berkembang menjadi kebutuhan penting masyarakat, baik sebagai pengawet makanan, maupun penambah cita rasa masakan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya. Wangi rempah yang semerbak menjadikan nilai rempah sejajar dengan emas. Hal itu melahirkan kompetisi bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia untuk berburu rempah. Sebelum hadirnya bangsa Barat, di wilayah ini pernah terjalin hubungan niaga antara bangsa Timur dengan masyarakat pesisir pantai. Hal tersebut nampak dari kapal-kapal pedagang Cina, India, dan Arab yang bersandar meramaikan pelabuhan-pelabuhan di area pantai barat Sumatera. Selain itu, disebutkan bahwa Barus merupakan salah satu daerah di pantai barat Sumatera yang menjadi penghubung pedagang antar pulau dan antar negara. Hal itu sesuai dengan informasi dalam dunia maritim pantai barat Sumatera, yang menerangkan Barus sebagai negeri penghasil kapur barus, dupa, terbesar di dunia. Berdasarkan peta wilayahnya, kawasan pantai barat Sumatera tidak hanya memiliki akses yang baik dengan dunia luar, tetapi juga memiliki hubungan kuat dengan wilayah pedalaman, dan menjadi arena perdagangan bagi tiga simpul masyarakat antara pedalaman, pesisir, dan asing. Pantai barat Sumatera memiliki banyak jalan yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman penduduk. Kawasan-kawasan tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dari masyarakat pantai dan mempunyai komoditas yang dibutuhkan dunia luar, yaitu rempah. Rempah menjadi komoditas yang dicari orang-orang dari berbagai belahan dunia. Rempah yang membuat pelayaran ramai, pelabuhan dipadati kapal, dan terikatnya simpul-simpul kuat dari pedagang luar, pesisir pantai, hingga pedalaman. Banyak yang lahir dari rempah, bukan hanya perdagangan, tetapi juga budaya, agama, kuliner, hingga eksploitasi. Pantai barat Sumatera pada masanya mempunyai peran penting dalam sejarah rempah. Hingga kini tinggalan materinya masih bisa kita lihat dan jejak-jejak sejarahnya banyak yang masih tenggelam dalam lautan, menunggu untuk ditemukan dan dirangkai menjadi sejarah. Peta jalur rempah di Pulau Sumatera. Kerajaan di Sumatera yang berperan dalam jalur rempah. Kerajaan Sriwijaya, jalur rempah mulai datang ke Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Ketika perdagangan rempah-rempah dari wilayah Nusantara mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari jalur perdagangan internasional. Jalur rempah ke Kerajaan Sriwijaya biasanya melewati pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah Nusantara. Salah satu pelabuhan utama adalah Palembang, yang merupakan pusat pemerintahan Sriwijaya dan pusat perdagangan yang vital. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan lain seperti Jambi dan Muara Takus di Sumatera juga menjadi tujuan perdagangan yang signifikan. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Sriwijaya memiliki peran dominan dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Sumatera dan sekitarnya, terutama sebagai pusat perdagangan lada. Kerajaan Aceh, jalur rempah tiba di Kerajaan Aceh sekitar abad ke-15 Masehi. Pada masa itu, Aceh menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara, terutama karena posisinya yang strategis di lintasan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh dan Pasai di Aceh menjadi titik penting di jalur perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Aceh terletak di ujung barat Laut Sumatera. Kerajaan Aceh memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama sebagai penghubung utama antara Asia dan Eropa. Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan lada. 3. Kerajaan Minangkabau, jalur rempah tiba di Kerajaan Minangkabau sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Minangkabau, yang terletak di wilayah barat Pulau Sumatera, menjadi pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Pelabuhan-pelabuhan seperti Padang dan Pariaman menjadi tempat penting di jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut.
Kerajaan Minangkabau terletak di wilayah barat Sumatera. Kerajaan Minangkabau memiliki peran dalam perdagangan rempah-rempah, terutama sebagai penghasil lada dan pala. Selain itu, Minangkabau juga menjadi pusat perdagangan dan pengiriman rempah-rempah ke berbagai wilayah di Nusantara. Peran utama kerajaan-kerajaan ini dalam perdagangan rempah antara lain sebagai pengatur jalur perdagangan, pemungut pajak perdagangan, serta pemelihara keamanan jalur perdagangan untuk melindungi pedagang dan kapal-kapal dagang dari serangan perompak atau pesaing. Selain itu, mereka juga memfasilitasi pertukaran budaya dan penyebaran agama melalui jaringan perdagangan yang luas. Daerah di Sumatera yang memiliki peran dalam jalur rempah. 1. Aceh. Jalur rempah tiba di daerah Aceh pada zaman dahulu kala, terutama pada masa kejayaan perdagangan rempah-rempah di Nusantara, seperti pada abad ke-14 hingga ke-17. Pelabuhan tempat singgahnya termasuk Pelabuhan Banda Aceh dan Pelabuhan Sabang yang merupakan pelabuhan utama Aceh. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah penting karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara Asia dan Eropa. Selain sebagai penghasil lada dan kopi, Aceh juga dikenal dengan produksi cengkeh, pala, dan kayu manis. 2. Padang. Jalur rempah tiba di daerah Padang pada periode yang mirip dengan Aceh, terutama pada masa keemasan perdagangan rempah-rempah di Nusantara, sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Pelabuhan tempat singgahnya di daerah Padang mungkin meliputi Pelabuhan Teluk Bayur, yang merupakan pelabuhan utama di Padang dan masih beroperasi hingga saat ini sebagai pelabuhan penting di Sumatera Barat. Padang juga merupakan pusat perdagangan rempah seperti cengkeh, lada, kapulaga, dan kayu manis. 3. Palembang. Jalur rempah tiba di daerah Palembang pada periode yang serupa dengan Aceh dan Padang, khususnya selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah di Nusantara sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Pelabuhan tempat singgahnya di daerah Palembang dapat mencakup Pelabuhan Bum Baru dan Pelabuhan Palembang, yang merupakan pelabuhan penting di kawasan tersebut. Pelabuhan ini digunakan untuk mengirimkan dan menerima rempah-rempah serta barang dagangan lainnya dalam jalur perdagangan laut. Palembang merupakan pusat perdagangan rempah seperti lada, cengkeh, kapulaga, dan juga memiliki produksi kopi robusta. 4. Jambi. Jalur rempah juga tiba di daerah Jambi pada periode yang sama dengan daerah lain di Nusantara, terutama selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah pada abad ke-14 hingga ke-17. Pelabuhan tempat singgahnya di daerah Jambi mungkin termasuk Pelabuhan Sungai Batanghari, yang merupakan jalur sungai penting di wilayah Jambi dan digunakan untuk perdagangan lokal serta internasional. Pada masa tersebut, Sungai Batanghari menjadi jalur perdagangan yang penting karena memungkinkan kapal-kapal untuk berlayar menuju pedalaman Sumatera serta ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh kepulauan Nusantara. Jambi terkenal dengan produksi cengkeh, kayu manis, dan pala. 5. Lampung. Jalur rempah tiba di daerah Lampung juga pada periode yang serupa dengan daerah lain di Nusantara, terutama selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah pada abad ke-14 hingga ke-17. Pelabuhan tempat singgahnya di daerah Lampung mungkin mencakup Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, yang merupakan pelabuhan utama di wilayah Lampung. Pelabuhan-pelabuhan ini digunakan untuk kegiatan perdagangan rempah-rempah dan barang dagangan lainnya yang datang dari dan menuju ke wilayah Lampung, serta kawasan lain di Nusantara. Selain lada dan kopi robusta, Lampung juga merupakan penghasil kapulaga dan cengkeh. Persaingan Eropa, abad ke-15 ke-17. Bangsa Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Spanyol, bersaing sengit untuk menguasai perdagangan rempah di wilayah Sumatera. Persaingan ini menyebabkan konflik politik dan militer yang berdampak besar pada wilayah Sumatera. Penjajahan dan penguasaan sumber daya. Penjajahan Eropa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam, termasuk tanaman rempah, merugikan pribumi. Pribumi kehilangan kontrol terhadap tanah dan sumber daya mereka akibat campur tangan kolonial. Konflik antara bangsa Eropa menciptakan ketidakstabilan politik, dengan pribumi sering menjadi korban penindasan. Penjajahan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, dengan masyarakat pribumi menghadapi kerugian berkepanjangan. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita menonton video dokumenter ini. Sumatera Utara memiliki peran yang cukup penting dalam perdagangan rempah masa lampau, terutama keberadaan kota Medan dengan pelabuhan yang menjadi persinggahan utama para pedagang dari berbagai daerah dan bangsa.
Salah satu pelabuhan penting pada masa perdagangan rempah adalah Labuhan Deli, yang merupakan cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan. Sebuah bandar yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus pelabuhan utama Kerajaan Delhi yang eksis pada tahun 1814. Labuhan Deli merupakan cerminan peradaban Medan pada masa pemerintahan Sultan Panglima Mangedar Alam. Labuhan Deli adalah bagian dari daerah aliran Sungai Belawan yang berhulu di Kabupaten Karo dan bermuara di Selat Malaka, menjadikan labuhan ini amat berjaya di masa Kesultanan Delhi. Sejak awal berdirinya, Labuhan Deli telah ramai oleh pedagang dari Tiongkok. Pada masa itu, bandar ini mampu mewadahi aktivitas ekspor-impor berbagai komoditas dari dan ke luar wilayah Kerajaan Delhi. Namun, karena endapan dan pendangkalan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Masyhurnya kota Medan sebagai kota dagang sejak abad ke-11 ditandai dengan banyaknya peninggalan dan jejak perdagangan yang telah terhimpun dan tersimpan di Museum Situs Kota Cina. Koin-koin asal Tiongkok menjadi peninggalan yang paling banyak ditemukan di situs ini. Pada masa lampau, kawasan Kota Cina, tempat di mana Museum Situs Kota Cina berdiri, merupakan sebuah bandar kosmopolitan yang menjadi tempat berlabuhnya saudagar asing yang membawa budaya dan benda untuk diperdagangkan. Transaksi perdagangan seperti tembikar, guci, keramik, rempah-rempah, dan termasuk arca berlanggam Chola atau India Selatan diperjualbelikan di sana. Kesimpulan, jalur rempah di Sumatera dimulai sebagai inisiatif perdagangan oleh pedagang Arab pada abad ke-7. Meskipun awalnya terjadi antara pedagang Arab dan pribumi, masuknya bangsa Eropa menciptakan persaingan sengit, konflik, dan penjajahan. Dampaknya mencakup eksploitasi ekonomi, kehilangan kontrol terhadap tanah, dan ketidaksetaraan sosial yang memengaruhi pribumi secara signifikan.